Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung kita di malam hari yang mulia ini kita sekalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pengajian malam Jumat kita sebagaimana biasa di akhir daripada bulan Sya'ban yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat semacam ini, di akhir daripada bulan Sya'ban, dahulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya, sehingga kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan meriwayatkan suatu hadis al-musalsal bil khutaba. Setiap periwayatnya adalah para khatib di masanya dan di negerinya. Kami dapatkan ini dari Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, wa huwa khatibu Indonesia al-mulaqab bi Shibl al-Manabir, wa huwa an walidihi al-Allamah al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, khatibu Indonesia al-mulaqab bi Shibl al-Manabir, an al-Allamah al-Syekh Abdullah Azhari bin Muhammad Azhari al-Falembani, wa huwa khatib Falemban, an Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, خطيب مكة، عن القاضي أبي محمد علي الارتضائي خان الهندي المدراسي خطيب الهند، عن أبي حفص عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار خطيب الحجاز، عن السيد علي بن عبد البر الونائي خطيب مصر، عن الإمام محمد بن محمد مرتضى الزبيدي خطيب مصر واليمن، عن السيد عمر بن أحمد بن عقيل السقاف خطيب مكة، عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المحدث الكبير خطيب مكة، عن الإمام العلامة محمد بن علاء الدين البابلي خطيب مصر، عن الإمام أحمد بن محمد الشلبي خطيب مصر، عن يوسف بن عبد الله الأرميوني خطيب مصر، عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي خطيب مصر، عن أبي الطيب أحمد بن محمد الحجازي خطيب الشبرة، عن إسماعيل بن إبراهيم الحنفي خطيب مصر، عن الحسن بن أحمد بن الأربلي خطيب الموصل، عن أبي حفص عمر بن يوسف الكرماني خطيب الرصافة ببغداد، عن أبي بكر الصفار خطيب فسطاط، عن عبد الخالق بن زاهر الشحامي خطيب دمشق، عن بن نصر محمد بن أحمد حميمة الرامشي خطيب حمص، عن محمد بن الحسن بن علي بن جماعة المقدسي خطيب بيت المقدس، عن محمد بن جعفر المنبجي خطيب حما، عن محمد بن بشر التفليسي خطيب أنطاكيا، عن الحسن بن عرفة العبدي خطيب البصرة، عن عبد الله بن بكر السهمي خطيب الأهواز، عن إياس بن أبي إياس خطيب الكوفة، عن علي بن زيد بن جدعان خطيب البصرة، عن سعيد بن المسيب خطيب الشام، عن سلمان الفارسي خطيب القادسية. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر يوم من شعبان. Sayyidina Salman Al-Farisi Khatib Al-Qadisiyah, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah untuk umatnya di hadapan kami para sahabatnya, yaitu pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam khutbahnya, ayyuhan nas innahu qad adhallakum syahrun azim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan yang agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi layla khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih agung dari 1000 bulan. Faradallahu siyamah wa ja'ala qiyama laylihi tatawwu'a, Allah memfardukan puasa di siang harinya dan menjadikan salat di malam harinya sebagai ibadah yang sunnah. Man adda fihi faridah kana man adda fihi man tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridata fima siwa. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah yang sunnah, maka dicatat oleh Allah dengan pahala yang fardu, ibadah yang fardu. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridata fima siwa. Barang siapa yang melakukan ibadah yang fardu, maka dicatat oleh Allah Ta'ala 70 kali lipat daripada ibadah fardu tersebut yang dia lakukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrus sabar, dan bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran. Was-sabar thawabuhul jannah, dan kesabaran ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Wa syahrul muwasah, dan bulan suci Ramadan adalah bulan berbagi, bulan peduli kepada sesama. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min,
Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana rezeki orang-orang beriman bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman kana maghfiratan lidunubih wa idga ragabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajri min ghairi an yuntaqasa min ajrihi syai'un." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ganjarannya dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah bebaskan dirinya dari siksa api neraka, dan Allah berikan untuknya pahala puasa orang tersebut, orang yang dia berikan buka puasa, tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tersebut. Kemudian sahabat mengatakan kepada Rasulullah ketika mendengar pahala yang agung ini, sebab kalau satu orang diberikan seseorang, kalau kita memberikan satu orang buka puasa, kita dapat pahala satu. Kalau dua orang, kita dapat dua. Kalau tiga orang, kita dapat tiga. Artinya dalam sehari puasa kita, pahalanya bisa kita dapat pahala 10 orang, 20 orang, 100 orang. Padahal kita hanya satu orang, tapi kita bisa dapatkan pahala puasa orang banyak tanpa mengurangi pahala mereka. Sahabat bertanya-tanya, ini fadilah yang agung dari Allah Ta'ala. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Tidak semua dari kami memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang berpuasa untuk mereka berbuka puasa. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya ibadah ini sebenarnya sederhana, mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Beliau katakan, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sa'iman ala tamratin au madghati laban au syarbati ma. Beliau katakan Allah memberikan pahala besar ini kepada orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, sekalipun dengan sebutir kurma atau seisap susu atau seteguk air, kata Nabi Muhammad SAW. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Bulan suci Ramadan di awalnya adalah rahmat dari Allah, pertengahannya pengampunan Allah, dan penghabisannya adalah pembebasan dari api neraka. Terus Nabi SAW mengatakan, man khaffafa an mamlukihi fihi a'tagahullahu minan nar. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada budak atau hamba sahayanya, maka Allah akan membebaskan dia nanti dari siksa api neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah fi sahihih wa bawwaba alaihi babu fadlu syahri Ramadan in sahal khabar, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi sunanih, dan juga diriwayatkan oleh para periwayat yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah yang dikhutbahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir atau pada masa-masa terakhir daripada bulan suci Sya'ban. Sebagaimana kita saat ini di hari-hari terakhir daripada bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa mendapati bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab umur wallah enggak ada yang tahu. Kemarin kita dengar fulan dari orang dekat kita, sahabat kita meninggal dunia. Padahal tinggal 2-3 hari lagi daripada bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang seperti ini kita kenal, fulan, fulan, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangin usia kita bisa dapetin bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, al-hadirat, persiapin diri kita. Apa yang mau kita lakukan di bulan suci Ramadan? Atur kegiatan dari sekarang. Jangan sampai Ramadan datang ya begitu aja berlalu. Enggak. Tapi kita harus atur strategi. Ini kan bulan-bulan agung. Bulan tujuannya seperti tadi ayat yang dikutip, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Tujuannya apa? Apakah sekedar kita menahan diri dari makan dan minum? Enggak. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya apa? La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa kepada Allah. Agar kamu menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Itu tujuan utamanya. Maka itu Nabi menegaskan di dalam satu riwayat yang lain, man lam yada'a qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta,
maka sungguh Allah nggak butuh dari orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Sebab tujuan daripada puasa di bulan Ramadan bukan sekedar meninggalkan makanan dan minuman, tetapi tujuan utama daripada puasa di bulan suci Ramadan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah taat kepada perintah Allah, jauh dari larangan Allah, rasa takut kepada Allah di dalam hati, keimanan kepada Allah, kecintaan yang besar kepada Allah yang mendorong seorang hamba untuk tunduk kepada Allah, untuk bertotalitas kepada Allah, untuk menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan, taat kepada perintahnya, jauh dari segala larangannya. Itu adalah takwa. Dan untuk itu kita diperintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi perkaranya nggak sesederhana itu, nggak sederhana kita nahan diri dari makan dan minum. Itu ya artinya kita lakukan itu karena Allah dicatat pahala. Tetapi inilah tujuan di balik itu. Dan ini seperti saya katakan bukan perkara sederhana, bukan perkara yang mudah. Harus kita persiapkan. Itu target utamanya kita jadi orang bertakwa. Target utama puasa kita jadi orang bertakwa. Nah, langkah yang kita ambil untuk mencapai tujuan itu apa aja? Nah, ini kan harus kita renungkan. Ini harus kita pikirkan bagaimana caranya kita jadi orang-orang semacam itu. Terus kalau kita duduk merenung, kalau kita jeli berpikir, kita akan dapati bulan suci Ramadan pada hakikatnya Allah bantu kita untuk jadi itu, untuk mencapai target itu, untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana? Lihat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bilang dari sahabat Abi Hurairah, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah, wa fi riwayatin futihat abwabus sama, wa fi riwayatin futihat abwabur rahmah, wa ghulligat abwabun nar, wa sufidati syayatin." Nabi SAW bilang, kalau datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka. Dalam riwayat pintu rahmat dibuka. Dalam riwayat pintu langit dibuka. Dan pintu neraka dikunci, ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan syaitan yang mengganggu manusia di dalam ibadah dan menghamba kepada Allah diikat dan dibelenggu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadza hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihihima. Kita kalau perhatikan, surga dibuka untuk apa sih? Al-Imam Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib meriwayatkan beberapa riwayat dari Al-Imam At-Tabrani yang menyebutkan tentang bagaimana dibukakan pintu surga oleh Allah Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dihias dan dibuka pintu surga dan menghembus angin dari surga. Tujuannya, sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani yang dikutip oleh Al-Imam Al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, ketika angin menghembus dari surga, pintu dibuka, angin menghembus, angin surga, angin segar menghembus kepada hamba-hamba Allah, itu membuat hamba-hamba Allah semangat di dalam takwa kepada Allah. Ini dukungan penting dari Allah di bulan suci Ramadan. Angin surga menghembus sehingga hamba-hamba Allah semakin giat dan semangat di dalam taat kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika pintu neraka dikunci, ya, dorongan untuk maksiat yang menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam neraka berkurang. Kemudian Nabi dalam hadis itu menegaskan bahwasanya sufidati syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau merenung dan berpikir, kita akan dapati yang membuat atau yang mendorong seorang manusia melakukan kemaksiatan atau mengabaikan ketaatan, kita akan dapati beberapa faktor. Dan salah satu faktornya adalah bisikan syaitan yang menyemangatkan kita untuk maksiat dan untuk mengabaikan ketaatan. Bisikan terlintas di benak kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Dan inilah yang seringkali membuat seorang hamba melakukan kemaksiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dapati yang mendorong seseorang melakukan kemaksiatan adalah syahwat dan dorongan nafsu. Syahwat ya, dan dorongan ambisi dan nafsu. Ini yang membuat
ya, orang-orang melakukan kemaksiatan dan mengabaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menarik. Di bulan suci Ramadan, kedua, ya marhaba, ahlan wa sahlan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang menarik di bulan suci Ramadan, kedua dorongan yang mendorong seorang hamba untuk berpaling dari Allah semuanya dibelenggu. Syaitan sebagaimana di dalam hadithun sahih dibelenggu oleh Allah Ta'ala dan dibuang ke laut sehingga tidak membisikkan hamba-hamba Allah untuk melakukan kemaksiatan atau mengabaikan ketaatan. Itu satu. Dan syahwat serta nafsu yang bergejolak pada diri manusia dikekang oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan berpuasa. Memangnya puasa dapat mengekang itu? Dapat mengekang itu sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Hadis ini Nabi bilang, wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka dia menikah. Yang enggak mampu, Nabi bilang, fa 'alaihi bisawm. Maka hendaknya dia berpuasa karena puasa dapat mengekang dirinya dari nafsu yang bergejolak itu. Jadi kita dapetin ini dukungan penuh dari Allah agar kita menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lain dari itu yang membuat seorang hamba mampu melakukan taat kepada Allah atau sebaliknya melakukan kemaksiatan adalah lingkungan. Dan di bulan suci Ramadan Allah jadikan lingkungan mendukung seorang hamba untuk taat kepada Allah. Bagaimana? Kita dapetin di bulan Ramadan, semua orang semangat, semua orang puasa, semua orang sholat tarawih, semua orang pergi ke masjid. Artinya tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk berpaling dari Allah di bulan suci Ramadan. Maka itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan lantas dia enggak dapat pengampunan Allah. Bukan Allah yang pelit, tapi dia yang berpaling dari Allah. Sampai Nabi bilang, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau enggak diampunin bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin oleh Allah Taala? Ada orang yang rugi, orang yang sial. Ketika berlalu Ramadan, dia enggak jadi orang bertakwa. Karena itu persiapkan diri kita. Tadi di dalam khutbahnya Nabi besar Muhammad SAW, saya rasa cukup himbauan dari Rasulullah, amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Kita dianjurkan program-program penting oleh Nabi Muhammad untuk menjadikan kita sebagai orang bertakwa. Nabi bilang, bulan Ramadan syahrus sabar, bulan kesabaran. Dan kesabaran ganjarannya adalah sorga dari Allah Ta'ala. Artinya itu kan bisa jadi program kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menempa diri kita hingga kita menjadi orang yang sabar. Tahu gak kesabaran apa? Kesabaran itu sikap bijak, sikap apik, sikap yang anggun, elegan, tatkala memikul suatu perkara yang berat yang dipikulkan kepada dirinya. Sikap semacam itu adalah namanya sabar. Dan kesabaran, ya, as-sabr jamil. Sabar itu cantik indah. Dan kesabaran kata Nabi Muhammad, ganjarannya surga. Bulan Ramadan Nabi menggarisbawahi bulan untuk kita jadi orang bersabar. Ini program penting. Terus lain dari itu, program yang sangat penting yang Nabi anjurkan, syahrul muasa, bulan berbagi. Kita lihat sekeliling kita, orang yang kesusahan, orang yang tertimpa musibah, orang yang kena penyakit nggak mampu bayar di rumah sakit, orang yang kesusahan. Ini saatnya kita mempedulikan mereka, memikirkan tentang mereka, dan ini saatnya kita berbagi. Terus Nabi bilang, salah satu program bulan Ramadan tahu apa? Berbagi buka puasa. Nggak harus kita bikin kotak nasi padang bagi-bagi orang, berat. Ya kadang satu kotak 25.000, 30.000, berat. Nasi uduk juga 10.000, berat. Tapi sahabat bilang, ya Rasulullah, enggak semua dari kita mampu ngasih buka puasa. Laisa kullana yajidu ma yufattiru bihi shaim. Nabi bilang, yu'tillahu hadza thawab. Man fattara shaiman
ala tamrah au madghati laban au syarbatara ma. Allah kasih nih karunia besar bagi orang yang memberikan buka puasa sekalipun sebutir korma. Nggak bisa sebutir korma seisap susu, nggak bisa seisap susu seteguk air. Nih air mineral kasih orang yang buka puasa. Di pinggir jalan orang pada buku pulang dari kantor, dari jalan, bagi-bagi, nih beli air mineral, bagi-bagi di orang. Dapat pahala. Untung kita dunia dan akhirat. Ini program penting. Terus, ini penceramah banyak. Ulama-ulama kita banyak. Di tengah-tengah kita, Al-Habib Alawi bin Sayyidina Al-Imam, Syekhna Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali bin Abi Bakar bin Alawi Al-Masyhur hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Dan juga yang gak asing bakal kita, yaitu Syekh Sameh bin Jamal Al-Kuhali. Mudah-mudahan mereka diberikan keberkahan oleh Allah. Dan juga dai milenial kita Al-Habib Hussein bin Ja'far Al-Haddar, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Masih kita akan mendengarkan dari mereka-mereka. Ini program yang tadi saya sebutkan dari Nabi Muhammad. Saya pengen tambahin 2 aja dikit, 2 program. Bulan Ramadan itu kesempatan bakal kita, ini program penting nih, kesempatan bakal apa? Berhenti merokok. Setuju gak kira-kira? Anda doain, mudah-mudahan yang pada berhenti ngerokok pada punya mobil. Yang pada berhenti ngerokok minimal punya motor baru. Iya, kalau kita tabungin tuh duit bakal yang kita bakar rokok, bisa beli motor. Anda doa minta sama Allah, mudah-mudahan yang pada berhenti ngerokok dikasih jodoh yang bagus. Lebaran, dia lebaran beneran. Dia menikah dapat jodoh yang bagus dari Allah. Itu program. Seharian kita nggak makan, nggak minum, nggak ngisep. Ya lanjutin dikit. Sampai subuh, sabarin dikit. Beb mulut asam, ganti sama permen. Iya, minum teh. Ganti sama yang lain. Ganti sama siwak. Ada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu program tambahan dari aneh. Yang kedua, matiin televisi. Matiin televisi, matiin media sosial, fokus dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Dan terakhir sebelum saya tutup, ini kita sepanjang tahun kita ngomong macam-macam. Kadang ucapan nyakitin hati. Kadang ucapan nggak enak didengar. Kadang perilaku, waduh, nyebelin. Kita manusia, banyak kurang, banyak salah. Saya mewakili diri saya sendiri dan mewakili yang lain-lainnya mengucapkan agar dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, baik oleh yang hadir maupun yang menyaksikan ataupun kaum muslimin yang lainnya, sehingga kita masuk bulan Ramadan udah bersih, diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Masuk bulan Ramadan dicurahkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu sama lain di antara kita saling memaafkan, saling meridhoi satu sama lain, sehingga Ramadan masuk kita dalam keadaan suci. Ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.